Halo, selamat datang di channel GJMU, rumah informasi terpercaya dan terdepan seputar Manchester United, klub yang telah menjadi jantung dan kebanggaan jutaan pendukung di seluruh dunia. Kami hadir setiap hari dengan kabar terbaru, analisis mendalam, rumor transfer dan segalanya tentang klub legendaris ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena di setiap episode kami tak hanya menyajikan berita panas, tetapi juga bagi-bagi hadiah menarik seperti jersey original dan kuis berhadiah uang tunai yang selalu ditunggu-tunggu. Musim panas 2025 benar-benar menjadi panggung perubahan besar bagi Setan Merah. Setelah musim lalu yang penuh inkonsistensi dan gagal total dalam perburuan gelar, baik di liga domestik maupun kompetisi Eropa, Manchester United memutuskan untuk melakukan reformasi besar-besaran, mulai dari level manajemen, struktur klub, hingga wajah baru di dalam skuad. Tujuannya jelas, mengembalikan kejayaan dan membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Salah satu kabar yang paling mengguncang minggu ini adalah ketertarikan Bayern Munchen terhadap winger asal Brasil, Antony. Pemain yang pernah bersinar bersama Ajax ini kini menjadi incaran utama pelatih anyar Bayern, Vincent Kompany. Antony, yang sempat menjalani masa pinjaman bersama Real Betis, tampaknya tidak lagi masuk dalam rencana pelatih Ruben Amorim di Old Trafford. Klub Spanyol tersebut juga enggan mempermanenkan jasanya, sehingga MU membuka pintu keluar bagi sang pemain. Bayern Munchen yang saat ini berada dalam fase regenerasi skuad setelah kepergian beberapa pemain kunci, melihat Antony sebagai solusi potensial di lini sayap. Apalagi dengan isu bahwa Leroy Sane enggan memperpanjang kontraknya, kebutuhan akan winger baru semakin mendesak. Kompany dikabarkan sangat terkesan dengan performa Antony selama di Spanyol dan melihatnya sebagai pemain yang bisa menyatu dengan skema permainan menyerang khas Bayern. Negosiasi pun berjalan dan pihak Bayern telah melakukan kontak langsung dengan agen Antony. Namun MU tak ingin melepas sang pemain dengan harga murah. Kabarnya, mereka mematok harga tidak kurang dari 40 juta euro sebagai syarat kepindahan. Jika Bayern serius, ini akan menjadi salah satu transfer besar Bundesliga musim ini. Sementara itu, di sisi lain bursa transfer, Manchester United menunjukkan manuver agresif. Setelah sukses mengamankan tanda tangan Matheus Cunha dari Wolverhampton, mereka kini semakin dekat dengan Bryan Mbeumo dari Brentford. Mbeumo, pemain internasional Kamerun, tampil mengesankan musim lalu dengan kontribusi 14 gol di Premier League, menjadikannya salah satu pemain sayap paling produktif di liga. Kecepatan, kelincahan, serta kemampuannya dalam menciptakan peluang membuatnya sangat cocok dengan gaya bermain yang diinginkan Amorim. Pressing tinggi, transisi cepat, dan penekanan pada kreativitas sayap. Menurut jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, MU telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Mbeumo. Sang pemain dikabarkan antusias menyambut proyek jangka panjang yang dibangun di Old Trafford. Meskipun demikian, MU masih harus menuntaskan negosiasi dengan pihak Brentford. Tawaran terbaru mereka yang melebihi 60 juta pound mulai mendekati harga yang diminta klub London itu. Jika semuanya berjalan lancar, Mbeumo bisa menjadi rekrutan kedua United musim panas ini, dan bukan yang terakhir. Ya, benar. United masih mengincar minimal 2 pemain lagi, seorang striker dan seorang gelandang tengah. Dalam hal ini, nama yang mencuat adalah Victor Gyökeres, bomber tajam milik Sporting Lisbon. Striker asal Swedia ini memang tampil luar biasa bersama Sporting, mencetak gol demi gol dan menjadi mesin gol yang konsisten. Awalnya,
Banyak yang meragukan minat Gyökeres terhadap MU karena kegagalan klub itu lolos ke kompetisi Eropa. Namun laporan terbaru menyebutkan bahwa sang pemain masih membuka peluang hijrah ke Old Trafford. Alasannya, Ruben Amorim. Gyökeres memiliki hubungan istimewa dengan Amorim yang dulu membawanya ke Portugal dan membentuknya menjadi striker top. Keinginan untuk kembali bermain di bawah asuhan Amorim menjadi faktor kunci. Tetapi, jalan untuk mendatangkannya tak akan mudah. Sporting menetapkan klausul rilis sebesar 75 juta euro dan mereka dikenal sangat keras dalam negosiasi. Kondisi keuangan MU saat ini juga masih belum stabil akibat belanja besar di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Arsenal dan Chelsea juga membidik Gyökeres sehingga MU harus bergerak cepat jika tidak ingin kehilangan target utama mereka di posisi striker. Sementara aktivitas transfer berlangsung panas, struktur internal klub juga mengalami perombakan besar. Sir Jim Ratcliffe yang kini memegang kendali dalam manajemen operasional melalui Ineos mulai menunjukkan pengaruhnya. Salah satu langkah paling mencolok adalah pengunduran diri Sir Dave Brailsford dari posisi kepala operasi sepak bola. Ia kembali ke Ineos dan menyerahkan tanggung jawab besar di Old Trafford kepada tim baru yang dipercaya Ratcliffe. Tujuan dari restrukturisasi ini bukan sekadar menyegarkan organisasi, tapi menciptakan sistem kerja yang lebih efisien, transparan, dan strategis. Kebijakan rekrutmen pun mulai terasa berubah. Jika sebelumnya United sering membeli pemain bintang dengan harga fantastis namun minim kontribusi, kini mereka lebih fokus pada pemain yang sesuai dengan sistem, memiliki etos kerja tinggi, dan tentunya punya potensi berkembang jangka panjang. Matheus Cunha adalah contoh nyata, pemain yang mungkin tak sepopuler bintang lain, tapi sangat efektif dengan 12 gol dan 7 assist musim lalu. Kombinasi pemain seperti Cunha, Mbeumo, dan kemungkinan besar Gyökeres memberikan fleksibilitas besar dalam strategi dan taktik tim. Tidak hanya itu, Ruben Amorim mulai membangun filosofi bermain yang segar di Old Trafford. Ia menginginkan United menjadi tim yang agresif, dominan, dan tak kenal lelah dalam menekan lawan. Ia juga memberikan porsi besar kepada pemain muda akademi, menjaga tradisi klub sambil tetap bersaing secara modern. Pemain seperti Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, dan Willy Cambuala diyakini akan mendapat menit bermain signifikan musim depan. Amorim ingin timnya tak hanya menang, tapi juga menghibur dan merepresentasikan identitas Manchester United sejati. Secara keseluruhan, masa depan Setan Merah mulai terbentuk di bawah kepemimpinan baru ini. Dengan pendekatan yang lebih metodis, fokus pada struktur jangka panjang, dan kombinasi antara bakat muda serta pengalaman, Manchester United mencoba kembali ke puncak kejayaan. Tentu tantangannya besar, terutama mengingat rival seperti Manchester City dan Liverpool sudah lebih dahulu mapan dengan proyek mereka. Tapi seperti kata pepatah, badai pasti berlalu. Kini giliran Setan Merah untuk bangkit, menyusun kekuatan, dan kembali menjadi klub yang ditakuti di Eropa maupun dunia. Jadi, tetap bersama kami di GGMU untuk kabar terkini, gosip panas, dan analisis mendalam seputar segala hal tentang Manchester United. Jangan lupa like, share, dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Siapakah rekrutan terbaik MU musim panas ini? Apakah Mbeumo akan bersinar di Old Trafford? Ataukah justru Gyökeres yang akan mencuri perhatian? Kami tunggu jawaban kalian, Glory Manchester United!